Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita. Salam bela negara, ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Indonesia hari ini belum terbebas dari COVID-19 atau virus corona. Bahkan kalau lihat secara grafik ini terus meningkat. Nah, jadi ayo kita tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. 3M, iman, aman, dan imun. Nah, akhir-akhir ini kita dibombardir dengan berbagai kebingungan. Kejadian akhir-akhir ini ada dua versi. Dari versi satu dari penegak hukum kita, dari kepolisian, bahwasanya telah terjadi baku tembak. Nah, kemudian dari pihak yang satunya mengatakan tidak ada itu baku tembak, bahkan tidak ada senjata tajam dan seterusnya. Nah, bagaimana kita generasi milenial atau kader bela negara menyikapi hal seperti ini? Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus tetap semangat belajar untuk suka pada yang tidak suka, belajar untuk tidak mencela pada yang mencela, baik itu di ranah nyata maupun di ranah kata-kata. Nah, memang ini berat, apalagi di era 4.0 atau 4.0, atau juga yang sudah memasuki era 5.0, 5.0. Informasi begitu deras, bahkan banyak terkesan propaganda. Dari semua pihak mengklaim bahwasanya apa yang disampaikan benar. Jadi kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus bijak. Kita kembali pada satu kalimat yang saya sampaikan di awal, dan kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 27 ayat 3 maupun pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 itu Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara atau pembelaan pada negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 juga mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan atau ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini dua hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pasal 9 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, selanjutnya dalam ayat 1, hal yang dimaksud di atas itu dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kemudian pengabdian sebagai prajurit nih untuk prajurit TNI. Ini secara sukarela atau secara wajib, kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, pengabdian sesuai dengan profesi kita. Kita sebagai orang yang berkecimpung di ranah sosial media, ada baiknya kita untuk tidak ikut menebar apa yang belum jelas, informasi yang simpang siur, sampai kita mendapatkan fakta, data dan fakta. Jadi lebih baik kita memilih untuk membanjiri konten sosial media kita ini dengan hal-hal baik terkait dengan Indonesia.
Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga, karena bela negara ini wajib bagi setiap warga negara, siapapun itu, mau polisi, mau TNI, mau presiden, wakil presiden, menteri, dan siapapun, ini memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait dengan bela negara. Apalagi ketika kita dihadapkan pada bonus demografi kita, yakni generasi milenial yang cukup besar, hampir 80 juta lebih. Yang perlu kita ingat adalah generasi kita ini memiliki pikiran yang kritis, dan mereka tetap realistis, kemudian visioner. Nah, ketika ada framing yang mungkin menurut generasi kita ini nggak masuk akal, ya mereka akan kritis, dan ini tidak boleh dihalang-halangi. Nah, kenapa? Ya karena generasi ini kita percaya ini nantinya yang akan memegang kendali tatanan baru di dunia. Nah, kalau saat ini kita memasuki era baru, yakni new normal, karena krisis dan pandemi COVID-19. Terkait dengan kenapa kita harus membanjiri sosial media kita dengan berbagai hal baik tentang Indonesia. Indonesia ini besar sekali. Jangan mau hanya digaduhkan dengan satu isu yang kemudian di framing dan diikuti oleh semua media, baik mainstream, media sosial maupun yang lainnya. Sebagai kader bela negara, sebagai generasi milenial yang memiliki pikiran kritis dan visioner, tentu kita harus tahu Indonesia ini memiliki pulau yang cukup banyak sekali. Ada sekitar 17.000 sekian, dan masih ada 700-an yang belum memiliki nama. Nah, kemudian juga kita ini berada di garis pantai itu sekitar 9.900 sekian kilometer. Laut kita juga cukup luas, 7,9 kilometer. Penduduk kita juga cukup tinggi. Nah, yang menjadi kekayaan kita ini adalah suku bangsa kita. Ini kita memiliki lebih dari 1340 suku bangsa. Bahkan bahasa daerah kita ini hampir mencapai 700 bahasa. Ini kekayaan kita yang kalau untuk menyebar kebaikan di ranah media sosial kita ini tidak akan pernah habis. Kita harus berpikir kembali manfaat dan efeknya. Ketika kita menebar sesuatu kemudian efeknya buruk, atau kita menebar sesuatu yang kita belum tahu pasti kebenarannya, sebagai generasi yang kritis, sebagai generasi yang memiliki spirit bela negara, karena itu menjadi hak dan kewajiban kita, tentu kita lebih baik kita memperhatikan saja sambil kita berdoa. Kita memiliki tokoh-tokoh negarawan yang sangat bela negara, negarawan yang senantiasa berpikir tentang keadilan dan berlaku adil tentang segala sesuatu masalah yang dihadapi, termasuk masalah akhir-akhir ini. Memang ini yang kita butuhkan, termasuk dari sisi komunikan publik kita. Komunikan publik kita, khususnya dari pejabat publik, influencer, buzzer, atau lainnya. Kita berharap jangan sampai kita memperkeruh suasana dan akhirnya mengadu domba, dan akhirnya kita menjadi saling bermusuhan. Kita sudah susah dengan pandemi COVID-19. Kita sudah susah dengan dunia ini memasuki krisis ekonomi. Jadi ada baiknya yuk kita tebar kebaikan yang mampu memberikan spirit atau energi positif buat kita semua untuk menatap ke depan, membangun Indonesia yang lebih baik, tanpa fitnah, tanpa hoax, atau bahkan kita tidak usah ikut-ikutan dalam memframing atau menciptakan propaganda yang akhirnya hanya menimbulkan perpecahan. Ketika aparat punya versi
terkait dengan apa yang disampaikan, ya tentu kita berharap itu ada bukti-bukti yang realistis, nyata, baik secara hukum maupun secara logika. Ketika organisasi lain ngerasa itu tidak benar, nah ada baiknya jalur hukumlah yang ditempuh, karena Indonesia adalah negara hukum. Dan terkait dengan peristiwa akhir-akhir ini, tentu dibutuhkan juga tim pencari fakta yang memiliki kredibilitas tinggi, independensi, dan memiliki spirit untuk mengungkap semuanya dengan tujuan kebaikan, bukan tujuan kebencian, bukan tujuan untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi tujuan untuk menciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang adil dan makmur, dan Indonesia yang maju seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia kita. Dengan demikian, ayo bersama-sama kita introspeksi melalui peristiwa yang terjadi ini. Kita berharap kebenaran dapat terungkap, dan penyelesaian masalah ini kita berharap berdasarkan pada asas keadilan, bukan asas kebencian. Kenapa? Kita warga negara memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama. Jangan hanya rakyat jelata saja yang harus bela negara. Kita butuh sosok negarawan yang mampu memberi inspirasi dan menggaungkan semangat bela negara untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, Indonesia yang maju, Indonesia yang berkeadilan. Salam bela negara, ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Jangan mau dipecah belah. Ayo kita bersatu, kita berpikir positif, karena itulah Indonesia yang kaya dengan beragam perbedaan, dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.